Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Gen Bisik, Genbi Bincang Asik. Bersama aku Disti dan Rafaela. Oke, ini nama Rafaela apa nih? Kita mungkin Sobat Genbi pengen tahu, pengen kenalan. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Rafaela Elsa Grasa Simatupang. Lumayan panjang ya, tapi teman-teman bisa panggil aku Vela. Oke, Vela sebagai apa nih di Genbi? Ya, di Genbi sendiri, aku dari Komisariat Undri, tepatnya di Divisi Lingkungan Hidup, dan aku jadi anggota. Nah, sebagai anggota Genbi, apa perasaan Vela karena udah tergabung nih dalam anggota Genbi? Yang pasti pertama itu senang kali, bangga juga karena ini salah satu keputusanku yang paling baik selama aku kuliah. Jadi ini apresiasi aku sih. Manfaatkan dengan sebaik mungkin berarti ya. Bener banget. Kalau keseharian Vela ngapain aja nih? Untuk keseharianku sekarang ini aku tengah fokus mengerjakan skripsi karena udah semester 6 juga ya, mahasiswa akhir. Selain itu aku juga beberapa kali mengikuti magang mandiri dan relawan pajak. Sangat-sangat produktif berarti ya, Iya, Sobat Genbi satu ini. Harus bagi-bagi waktu juga sih. Oh siap. Nah, kalau sebagai anggota Genbi nih, mungkin ada nih suka dukanya Vela sebagai anggota Genbi, bisa dong diceritain? Oke, kalau untuk suka, semuanya itu sekarang Vela ngerjainnya itu bisa ketemu teman-teman dari berbeda jurusan, fakultas, makin banyak relasi juga, bisa banyak cerita. Terus kalau untuk dukanya mungkin kan Genbi ini aktif banget ya, banyak program-programnya. Selain dari kita ada program kerja di divisi, terus kita juga ada acara di luar yang dibuat dari BI itu sendiri. Jadi ya dukanya mungkin untuk karena produktif juga di kegiatan lain, jadi harus bagi-bagi waktu buat ikut semua acara di BI. Mungkin ada bentrok gitu ya, jadi bisa dibilang kalau kegiatan yang bentrok itu menjadi sedikit duka gitu kan. Karena kalau misalnya bentrok dengan jadwal lain bisa dibilang Vela nggak bisa bermaksimal mungkin di anggota Genbi-nya itu ya. Jadi kayak mementingkan mana ya yang lebih kira-kira yang lebih utama seperti itu, tapi tetap mengusahakan mengikuti semua kegiatan Genbi. Siap. Berarti harus diukur nih mana skala prioritas yang lebih penting ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, kalau aku juga mau tanya nih, kan kita kalau misalnya tergabung di lingkungan baru, kan kita nggak sedikit tuh mungkin teman-teman di rumah juga merasakan gugup, canggung gitu. Kan Vela anggota Genbi baru ya. Nah, gimana Vela memunculkan rasa akrab nyaman dengan anggota-anggota yang lainnya? Gimana tuh? Di Genbi itu sendiri teman-temannya pada asik dan ketemu teman baru itu langsung kenalan. Terus karena udah sering ikutan beberapa kegiatan juga, terus dan kebetulan aku sendiri itu anaknya suka kenalan gitu sama orang. Jadi wow, kayaknya kenalan sih ya, betul, lumayan sih. Jadi langsung kenalan, terus dari mana fakultasnya, jurusannya, jadi langsung berteman aja dan sekarang udah akrab sih. Berarti udah banyak teman nih? Udah banyak ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman di rumah yang lagi nonton bisa berteman dengan Vela nanti, bisa berkenalan juga ya. Gimana Vela memaksimalkan potensi diri Vela di Genbi? Karena kan kalau kita tahu Genbi itu banyak banget ya prokernya, banyak banget program kerjanya nih. Kadang program kerjanya itu ada kesana kemari. Gimana Vela bisa memaksimalkan potensi diri Vela? Nah, untuk memaksimalkan potensi itu sendiri, biasanya aku mengikuti beberapa program yang dari divisi-divisi lakukan gitu. Misalnya kayak dari divisi pendidikan, mereka ada mengadakan Genbi belajar itu ke desa-desa, biasanya aku ikut untuk sama-sama belajar mengajar juga adik-adik, karena itu kan juga bagian penting ya, kita berpengalaman bantu adik-adik juga belajar. Kemudian untuk divisi kewirausahaan seperti KRIS, mengerjakan KRIS ke masyarakat, dan itu kan juga salah satu kemudian ke masyarakat juga ya, kita sebagai mahasiswa lebih dekat ke masyarakat, seperti itu sih. Karena kita sebagai Genbi itu juga agent of change ya, betul berarti sekali. itu memaksimalkan potensi Vela di Genbi. Kalau misalnya memaksimalkan potensi Vela di Bank Indonesia sebagai pemberi beasiswa dari Genbi itu gimana? Nah, kebetulan aku juga tergabung dalam staf development ya, Departemen Komunikasi sebagai presenter. Dan di situ mungkin belum terlalu banyak programnya, tapi kedepannya mungkin aku akan mengusahakan yang terbaik untuk Bank Indonesia. Jika ada acara dan nantinya memang dibutuhkan sebagai presenter, aku pastinya ikut
untuk memaksimalkan potensi di situ. Baik, benar-benar dengan tagline Gen B ya, energi Betul. untuk kreatif, Iya, selalu energi, mengabdi. selalu. Siap. Oke, aku mau tanya juga nih, mungkin pertanyaannya sedikit out of the box. Nah, kalau misalnya bisa pakai mesin waktu nih, Vela pengennya terpilih menjadi anggota Gen B di tahun berapa dan kenapa tuh alasannya? Kalau bisa ya, aku jadi anggota Gen B Iya. itu dari maba kali ya, dari 2021 gitu. Dari Iya. dahulu ya, Ah. makanya kalau bisa lifetime-nya tuh selalu menjadi anggota Iya, Gen B. selalu dari semester 1 karena gimana ya, kalau sekarang kan kebetulan aku udah semester 6 dan mahasiswa akhir. Iya. Jadi rasanya harusnya aku udah dapat banyak pengalaman nih dari Bank Indonesia, dari Gen B itu sendiri. Kalau sekarang mungkin kan nggak sebanyak misalnya aku dari 2021 ya, tapi aku selalu mengusahakan yang terbaik gimana caranya aku mendapat semua pengalaman tadi di sekarang itu sebagai mahasiswa. Iya, walaupun lambat mungkin di velanya, tapi kalau belajar itu tidak ada kata terlambat. Betul kan? sekali. Oke, mungkin sekarang walaupun tergabung menjadi anggota Gen B bisa dimaksimalkan untuk kedepannya. Oke, nah Vela aku juga mau nanya nih, kan kalau Gen B itu terkenal nih, mungkin teman-teman semuanya tahu nih kalau Gen B itu merupakan komunitas yang dimana program kerjanya itu sangat aktif. Gimana sih cara Vela supaya kegiatan-kegiatan itu bisa balance dengan kehidupan Vela? Karena kan kalau Vela sebagai mahasiswa akhir juga mengerjakan skripsi, mungkin di rumah juga ada kegiatan, tapi gimana cara Vela membagi waktunya dengan balance? Cara bagi waktu yang balance ya teman-teman ya. Nah, biasanya aku tuh ada gunakan kayak bikin program itu di suatu buku catatan harian aku. Misalnya ini untuk 1 minggu aku misalnya aku menjadwalkan itu dari hari Senin. Misalnya kita kan kalau misalnya dari proker dari Gen B itu sendiri biasanya tuh jauh-jauh hari udah dikasih tahu tuh paling tidak 1 minggu sebelum. Berarti udah bisa di prepare ya? Iya, jadi kayak Jauh-jauh kita hari. jadwalkan misalnya Vela mau ngambil pengalaman dari divisi pendidikan misalnya, mereka kebetulan ada ngajar kayak Gen B mengajar itu. Nah, Vela mungkin kalau udah ketahuan jadwal mereka, Vela langsung catat aja misalnya, oh ini di tanggal segini kayaknya aku bisa deh gitu. Jadi langsung Vela jadwalkan aja. Dan untuk mengerjakan skripsi itu kan memang membutuhkan waktu yang panjang ya, apalagi harus bertemu dosen yang kita harus mengikuti jadwalnya. Jadi itu ya kita ikuti jadwal dosennya. Kemudian kalau ada setiap kegiatan di Gen B itu langsung Vela jadwalkan seperti itu. Dan juga untuk belajar itu sendiri, Vela biasanya fokusnya itu untuk belajar itu di kampus sih. Kalau untuk di rumah mungkin yang tidak bisa diselesaikan di kampus, Vela bawa pulang, tapi sebisanya mungkin itu diselesaikan di kampus biar kita bisa menerima waktu yang maksimal. Masya Allah, berarti setiap waktu itu dipergunakan dengan baik ya. Kalau di rumah mungkin bisa untuk review ulang, atau mungkin bisa mencatat untuk kegiatan esok harinya supaya tidak lupa. Oke. Tapi nih Vel, aku juga mau nanya, kalau misalnya kita udah menjadwalkan gitu, terkadang nih ada juga beberapa kegiatan yang tuh miss atau tidak kita laksanakan karena mungkin bentrok nih dengan kegiatan lainnya. Kalau Vela mungkin gimana sih mengukur skala prioritas yang lebih penting itu secara apa? Kalau Vela itu mengukur skala prioritas itu dari jadwal tenggatnya ya. Misalnya yang paling dekat gitu, misalnya ketemu dosen misalnya kan di satu hari yang sama dengan proker Gen B. Dan kita bedakan lagi nih, dia lebih mana nih sih yang paling duluan jamnya gitu, proker dari Gen B atau mungkin dari kampus gitu misalnya. Nah misalnya kalau memang dari kampus ya kita ikuti kampus dulu gitu kan. Dan misalnya memang prokernya itu memakan waktu yang untuk proker dari Gen B, mungkin Vela menggunakan waktu yang dari Gen B tadi itu memakan waktu dari situ. Jadi misalnya nih dari jam 8 kegiatan dari Gen B dari jam 8 sampai jam 4 sore, sedangkan dari kampus itu dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah mungkin kan Vela memakan waktu dari jam 8 sampai jam 2 siang di Gen B kan. Mungkin Vela di situ izin juga sama Kak Pembina. Kebetulan pembinanya juga sangat mengerti akan prioritas mahasiswa, jadi izin dulu sama pembina, kemudian kalau setelah selesai dari kampus langsung ke Gen B lagi, seperti itu sih. Berarti kegiatannya itu padat banget ya, maksudnya itu tidak ada waktu yang sia-sia berarti siap. Nah Vel, aku mau nanya juga nih, kalau sebagai anggota Gen B yang baru gimana nih perubahan hidup Vela, maksudnya tuh gimana sih perubahan sebelum join Gen B sama sudah join Gen B?
Pastinya ya berubah ya teman-teman ya. Kalau misalnya sebelum aku join Genbi, waktuku mungkin ada kayak 3 jam atau 4 jam itu bisa tidur siang biasa, terus balik-balik gitu, bisa main sosmed. Tapi setelah ikut Genbi itu waktuku yang dikasih Tuhan, waktu satu hari itu emang benar-benar produktif. Pertama itu dari kampus, kemudian kegiatan di luar kampus, ikut Genbi lagi, jadi satu hari itu bisa produktif banget. Dan itu jadi suatu pengalaman bagiku juga dan portofolio bagi diriku juga untuk kedepannya. Siap. Berarti rasanya itu bahagia banget ya kalau jadi anggota Genbi, karena kan mungkin teman-teman semua pengen juga nih join Genbi. Nah, tapi harus dimaksimalkan dengan baik. Vela, gimana sih kalau rasanya tuh jadi anggota Genbi itu kan harus aktif ya? Iya. Mungkin kalau pandangan Vela kalau nggak aktif tuh kayak mana? Ya itu kan juga Rugi ada ya? rugi banget lah. Kita kan di sini untuk cari pengalaman, Iya. ilmu, relasi pertemanan juga. Benar. Jadi menggunakan kesempatan yang diberikan dari Genbi itu suatu hal yang memang pasti harus digunakan dan kita Benar. maksimalkan semuanya. Nah, apa sih hal utama yang harus dimiliki oleh anggota Genbi itu? Yang pertama itu kita harus komitmen ya teman-teman. Seperti Iya. kita tahu ya, mereka kan sudah mempercayakan kita sebagai anggota Genbi. Kita harus komitmen, kemudian aktif juga, itu salah satunya juga. Kita harus berkontribusi aktif di Genbi tersebut. Kemudian jangan lupa untuk prestasi, karena kita bisa diterima di Genbi kan juga karena prestasi ya teman-teman. Benar. Jangan cuma berhenti setelah kita masuk saja, tapi tetap kita jalankan dan komit bahwa kita akan terus berprestasi ke depannya. Iya, karena yang pengen masuk Genbi itu banyak ya. Iya, banyak banget. Banyak banget. Ribuan bahkan. Ribuan bahkan. Jadi kayak mana bilangnya, kita harus memaksimalkan apa yang kita punya, karena kalau kita cuman menonjolkan yang biasa-biasa aja, banyak yang pengen juga ya. Iya. Mungkin banyak yang pengen berprestasi tapi nggak bisa masuk Genbi. Jadi kalau udah masuk harus bisa memaksimalkan potensi yang kita punya, karena kita sebagai Genbi ini juga merupakan agent of change, juga merupakan future leaders ya teman-teman semua. Apa sih yang Vela harapkan nih sebagai anggota Genbi? Mungkin ada harapan karena udah masuk Genbi, mungkin semoga harapannya untuk diri Vela atau harapannya untuk Genbi atau harapannya mungkin untuk sebagai pemberi beasiswanya itu Bank Indonesia. Pertama mungkin untuk diri Vela sendiri ya, karena sebagai penerima juga. Harapan Vela itu sendiri, semoga kedepannya setelah mengikuti Genbi ini, Vela makin banyak pengetahuan, pengalaman yang bisa Vela dapatkan dan bisa Vela share juga ke Iya, teman-teman. bisa diimplementasikan Iya. dan bisa di-share juga nih sebagai ilmu ya. Betul, terus bisa dapat relasi pertemanan yang luas tentunya, karena di Benar. Genbi sendiri kan kalau di Riau misalnya itu nggak cuma dari Undri ya, dari Iya, ada kampus 7 Vela komisariat. sendiri. Bahkan banyak ya. di luar Pekanbaru pun ada dua STTD Dumai sama Politeknik Mengkalis. Iya, terus bisa ikut magang juga ya, karena Iya. BI juga ada internship-nya loh teman-teman. Iya, mungkin teman-teman di rumah mungkin bisa juga apply internship-nya di BI, itu buka secara reguler teman-teman. Nah, bisa maksimalkan itu juga. Iya, benar. Terus untuk harapannya untuk memberi beasiswa ada itu contohnya misalnya kayak semoga mereka tetap terus memberikan kesempatan ya bagi mahasiswa kita, bagi mahasiswa terusnya untuk Undri ya. Contohnya terus membuka kesempatan bagi mahasiswa Undri untuk aktif berkontribusi di Genbi Riau seperti itu. Iya. Kalau harapan untuk Genbi-nya ada nggak? Ada dong pasti ya, Ada. karena itu emang komunitas kita utama. Iya. Semoga komunitas Genbi Riau ini semakin aktif, Amin. kemudian berdampak ke masyarakat itu paling penting, bisa sama-sama kompak menjalankan semua program yang ada dan kita terus sama-sama komit bahwa kita adalah mahasiswa yang layak menerima beasiswa Genbi. Iya, berarti emang kalau udah tergabung Genbi itu harus siap ya, harus siap dengan tagline-nya sendiri yaitu energi untuk negeri. Oke Vel, ini terakhir nih, satu kata dong untuk anggota Genbi. Keren sih pastinya. Keren. Ya, keren. Kenapa keren ya? Keren. Nah, karena kenapa keren itu karena kita mahasiswa terpilih nih. Banyak sekali yang mendaftar ke beasiswa Bank Indonesia, namun yang hanya kita yang dipilih sama mereka karena kita pertama unggul Iya, dan capable ya berarti ya, kita ya. kita dilihat aktif juga dan kita pertama juga harus yang paling utama nih kita harus memaksimalkan kesempatan yang udah dikasih sama kita. Iya, nggak boleh disia-siain. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tergabung di Genbi harus apa ya, aktif gitu Iya. kan, karena rugi banget kita bisa soft skill, kita bisa melatih hard skill kita, dan kita bukan cuma mendapatkan dana tapi juga tunjangan untuk kehidupan kita supaya lebih baik lagi, karena dari soft skill hard skill yang kita dapatkan.
Oke, mungkin cuman itu bincang-bincang kita hari ini teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.